Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usolli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa wala. Amma ba'du, ikhwanul muslimin yarhamkumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberi umur panjang dan berkah mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan juga salawat dan salam untuk junjungan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah, ke alam yang terang benderang, yaitu alam akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita mengikuti ajaran dan anjuran beliau, kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza, dan di dunia kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Kita merenung sejenak atau mengevaluasi bulan suci Ramadan yang telah meninggalkan kita. Sebelum Ramadan, umat Islam semua di pelosok negeri ini, bahkan di dunia ini, menanti kedatangan bulan Ramadan dan bahkan menyambut dengan antusias. Di kampung-kampung, di kota-kota, pegunungan, semuanya persiapan untuk Ramadan, untuk puasa. Sebab kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Kemudian Ramadan pun datang menghampiri kita. Kalau kita rasakan sekarang ini sudah jauh dari Ramadan, perasaan Ramadan itu sebentar banget. Masih kerasa kita menyambutnya. Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita dengan cepat. Kemudian tidak lama datanglah Idul Fitri, hari raya, dengan membawa kebahagiaan, kegembiraan, meletus hari raya itu. Hanya kita rasakan sekarang Idul Fitri itu hanya sejenak menghampiri kita, pamit dan mundur, meninggalkan kita dengan segera. Nah, apa yang harus kita simak, apa yang harus kita hayati, apa yang harus kita rasakan dan evaluasi diri, ya. Sudahkah kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Sudahkah kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan atau mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Jawabannya tentu di hatinya masing-masing. Hanya saya akan mencoba bagaimana orang yang sudah mendapat keberkahan dan mendapat ampunan di bulan Ramadan tentu berbeda dampak kehidupannya. Yaitu yang tadinya sebelum Ramadan dia pemalas, begitu dia selesai Ramadan malah tambah semangat. Yang tadinya dia tidak mengenal Al-Quran, setelah Ramadan berarti dia semakin mendekat dengan Al-Quran, tadarus setiap hari. Dan dilanjutkan dengan puasa sunnah. Itu diantaranya orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah. Artinya jiwanya itu ringan dalam menunaikan ibadah. Tidak usah disuruh dan tidak usah dipaksa-paksa. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, tidak mendapatkan keberkahan, tidak ada perubahan dalam dirinya. Sebelum Ramadan begitu, setelah Ramadan juga begitu juga. Jadi hanya dianggap sebagai seremonial Ramadan itu. Tidak ada bekas, tidak ada asar. Ya, mudah-mudahan saja kita jauh dari sikap dan sifat perilaku seperti ini, ya. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah. Kemudian hikmahnya di bulan suci Ramadan itu banyak sekali. Kita mendapatkan pelajaran, pendidikan dari Allah yang sangat luar biasa. Coba kalau kita hayati di bulan Ramadan, ya. Makan, minum, dan bersenggama dengan istri itu padahal halal, tapi kita tidak lakukan di siang hari. Makanan banyak yang enak-enak,
minuman banyak yang lezat-lezat, tapi kita tinggalkan semuanya itu. Kenapa? Haram, makruh, subhat. Tidak, semuanya halal. Itulah umat Islam, jangan pun yang haram, yang subhat, yang makruh, yang halal saja dia tidak berani. Kita ini tidak berani makan atau mengambil kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setelah Ramadan menghilang ya, meninggalkan kita, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Umat Islam itu memiliki filter, memiliki daya saring positif untuk bisa memilah dan memilih. Ini luar biasa pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan suci Ramadan itu juga membangkitkan semangat berbisnis. Ekonomi Islam ya, dan ekonomi luar Islam juga maju di bulan Ramadan. Dari mulai pedagang kecil-kecilan sampai pedagang yang besar-besaran itu, seperti pedagang kolak sampai kurma, di bulan Ramadan itu laku banget, dan mereka mengais keuntungan yang sangat besar. Berarti bulan Ramadan bukan hanya sekedar seremonial dan bukan hanya sekedar hura-hura, tapi juga bisa membangkitkan semangat ya di berbagai sektor kegiatan, bahkan bisnis juga, apalagi menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan itu semua pedagang untung, dari mulai tukang kue, tukang kain, tukang pakaian, tukang mobil, dan tukang-tukang lainnya, nggak tahu tukang teing, semua meraih keberuntungan. Di kampung-kampung coba nggak ada yang nggak terganti itu. Baju terganti, ada yang ganti sepatu, ada yang ganti motor, malah ada yang ganti rumah, ada yang ganti istri malah. Tapi kita nggak boleh gitu ya, kalau mau nambah aja deh. Nah, jadi bulan Ramadan ini ternyata kalau kita hayati, kalau kita rasakan, Allah memberikan kehebatan kepada kita. Di antaranya itulah, jadi dosa-dosa kita di bulan Ramadan telah terampuni. Cirinya adalah kita ringan dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikonsumsi semuanya yang halal-halal. Tidak ada yang kita mengonsumsi yang haram-haram. Dan begitu datang Idul Fitri, semua orang merasa rendah diri, merendah hati ya. Semua orang minta maaf dan minta ampun, minta diampuni. Coba. Dari mulai kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Rasulullah, minta diampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita juga minta ampun kepada tetangga, kepada orang tua, kepada guru-guru kita. Coba, ini pendidikan yang sangat luar biasa yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Belum lagi sholat-sholat sunat, kita berjamaah, taraweh, berjamaah, kemudian wirid-wirid di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Jadi kalau kita hayati, ternyata umat Islam itu adalah umat yang sangat agung dan mulia kalau mengikuti ajaran agama Islam. Dan agama Islam ini jangan lupa memperindah ya. Bulan Ramadan itu indah sekali. Indah sekali. Baca Al-Qur'an di mana-mana, di rumah, di masjid, di musola. Berpakaian Idul Fitri itu memperindah suasana, situasi dan kondisi yang sangat, walaupun sangat mencekam gitu ya orang-orang, tapi kita orang Islam alhamdulillah, sebab kita serahkan kepada Allah. Dan kegembiraan, kesenangan memang di dunia ini hanya sejenak, semuanya akan beralih atau akan menghilang, meninggalkan kita. Ternyata benar. Tapi jangan lupa, orang yang tidak akan pernah hilang dari kegembiraan itu adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Ibadah kepada Allah yang banyak. Setelah kita lepas dari Ramadan itu, membiasakan kita sholat sunat, sholat duha, suami berangkat ke kantor, istri sama anak di rumah sholat duha. Coba, kan luar biasa ini, luar biasa. Istrinya mengangkatkan tangan, ya Allah,
aku melepas suami berangkat kerja. Aku mohon kepada Engkau, in kana rizki bis samai fa anjilhu, kalau rizkinya ada di langit tolong turunin ya Allah. Wa in kana fil ardi fa ahrijhu, kalau rezekinya suamiku ada di dalam tanah, di dalam bumi, tolong keluarin. Wa in kana ba'idan fa qaribhu, kalau jauh tolong deketin. Wa in kana haroman fa tahirhu, kalau haram ganti ya Allah sama yang halal. Wa in kana qalilan fa kasirhu, kalau sedikit tolong ya Allah perbanyak. Wa in kana recehan pa dolarhu, ya Allah kalau receh ganti sama dolar aja. Coba itu suami berangkat ngantor, istri di rumah mengangkatkan tangan untuk mendoakan keberhasilan suami. Itu hikmah dari bulan Ramadan ya. Anak juga begitu, anak berangkat ke sekolah, dia tidak berani berangkat ke sekolah kalau dia belum cium tangan orang tua, bolak-balik cium tangannya, sampai orang tuanya bingung. Dulu mah kamu nggak begini cium tangan sama papa teh, sekarang kau bolak-balik. Dia bisa menjawab. Itulah hebatnya pendidikan Islam. Ini Pak, kalau ini zohir bapak saya cium, kalau ini batin bapak saya cium. Aduh, bolak-balik nggak berhenti kalau belum dikasih jajan. Coba, luar biasa ini anak. Jadi ikhwanul muslimin yarhamkumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan saja amal ibadah kita di bulan Ramadan yang telah lalu, kemudian Idul Fitri yang telah meninggalkan kita juga, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keridhoannya. Tinggal kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau memberikan aku umur panjang, bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Memang umur kan tidak tahu, nggak tahu Ramadan nggak tahu Ramadan yang datang kepada kita lalu kita yang nggak ada, atau kita yang ada ya, masih ada, mudah-mudahan aja sih kita ada. Tapi yang jelas jangan lupa juga sih, kematian itu memang harus kita ingat, sebab kematian adalah merupakan pintu yang akan dimasuki oleh seluruh umat manusia. Seperti ada pepatah, al mautu babun wa kullun nasi dahilun, mati itu adalah merupakan pintu dan semua orang pasti akan masuk ke pintu itu. Istilahnya Pak RT bakal mati, tukang sate juga mati, Pak RW mati, pegawai bakal mati, lurah bakal mati, kepala sekolah mati, bupati bakal mati, orang sakti juga mati, camat bakal mati, orang hebat juga mati, pejabat konglomerat mati, gubernur bakal mati, insinyur mati, tukang bubur mati, bapak ibu mati, ustadz nanti. Ya, mudah-mudahan saja kita ya, sebab yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin yarhamukumullah. Mudah-mudahan ini yang dapat Al-Fakir sampaikan sekelumit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mudah-mudahan bisa membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.